Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang keterampilan sosial dalam IPS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 11. Yang pertama ada Ella Diana Saputri dengan NPM 054. Yang kedua ada Ian Wahid Wibisono dengan NPM 055. Yang ketiga ada Tri Intan Ramadhani dengan NPM 090. Yang keempat ada Aradiana Bilkis dengan NPM 091. A. Pengertian keterampilan sosial. Kata keterampilan berasal dari kata terampil. Digunakan di sini karena di dalamnya terkandung suatu proses belajar. Dari tidak terampil menjadi terampil. Kata sosial digunakan karena pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan satu kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Beberapa para ahli yang memberikan pendapatnya tentang keterampilan sosial sebagai berikut. Yang pertama, Merrill, 2008. Keterampilan sosial sebagai perilaku spesifik, inisiatif mengarahkan pada hasil sosial yang diharapkan sebagai bentuk perilaku seseorang. Yang kedua, Combs and Slaby, 1998. Keterampilan sosial adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara yang khusus, yang dapat diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan di saat yang sama berguna bagi dirinya dan orang lain. Yang ketiga, Liebert dan Lewinson, 1995. Keterampilan sosial sebagai kemampuan yang kompleks untuk menunjukkan perilaku yang baik dinilai secara positif atau negatif oleh lingkungan, dan jika perilaku itu tidak baik akan diberikan punishment oleh lingkungan. B. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa. Fungsi pertanyaan di dalam kegiatan pembelajaran antara lain: 1. Mendorong siswa untuk berpikir. 2. Meningkatkan keterlibatan siswa. 3. Merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan. 4. Membantu siswa untuk mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik. 5. Keterampilan bertanya dasar. C. Keterampilan memperoleh informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, diantaranya dengan membaca buku teks atau buku sumber, melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah, dan melalui lingkungan masyarakat yang ada di sekitar manusia. Ada beberapa keuntungan perolehan informasi melalui media massa, yaitu: 1. Informasi dapat dengan cepat sampai kepada si penerima informasi. 2. Informasi yang diterima lebih aktual dan terkini. 3. Informasi yang diperoleh akan lebih dipercaya karena dilengkapi dengan tayangan, gambar-gambar, atau foto-foto. 4. Lebih menarik dan mudah dicerna oleh penerima informasi. Adapun kelemahannya adalah: 1. Tidak semua orang memiliki arah atau sarana media komunikasi yang dibutuhkan. 2. Memerlukan waktu khusus untuk menyimak informasi, terutama media elektronika. Orang yang selalu sibuk tidak sempat menonton televisi, mendengarkan radio, dan membaca majalah serta surat kabar. 3. Belum seluruh pelosok tanah air telah dimasuki aliran listrik, jadi cukup menyulitkan menggunakan media elektronik. 4. Tidak semua masyarakat mampu membeli televisi, berlangganan surat kabar, dan majalah. D. Keterampilan menganalisis informasi. Dalam kegiatan penelitian sosial, seorang peneliti sebelum menarik kesimpulan atas data atau informasi yang diperoleh, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisis atau menafsirkan data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya,
Yang keterampilan menyajikan informasi. Sekumpulan data dan informasi yang diperoleh diolah, dianalisis, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Data yang diperoleh akan bermanfaat bagi pihak lain apabila disajikan dengan sistematis sehingga mudah diterima dan dicerna oleh orang lain. Dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, guru hendaknya dapat menjadi penyaji yang baik dan menarik agar siswa memiliki minat dan perhatian yang tinggi serta antusias dalam proses pembelajaran. Salah satu cara yang digunakan guru dalam penyajian materi pembelajaran adalah dengan menggunakan media dan alat pengajar. Apabila materi pembelajaran berupa data dan angka, maka guru lebih baik menggunakan bagan grafik dan gambar-gambar. Dengan cara seperti ini akan membantu siswa untuk mempermudah memahami materi pembelajaran. Sekian dari saya.